Halo semuanya, sekarang kita akan belajar lanjutan dari bagian barisan bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa lebih dahulu dan jangan menganggap matematika itu sulit ya. Oke, kita masuk ke materinya. Sekarang kita akan belajar mengenai barisan bilangan bertingkat, di mana sebelumnya kita udah belajar ya tentang barisan aritmatika dan geometri. Nah, di sini udah ada contoh dari barisan bilangan bertingkat. Ada 1, 3, 7, dan seterusnya. Di mana kalau kita selidiki, barisan bilangan ini mempunyai bedanya atau selisihnya ya, dilihat ini dari suku pertama ke suku kedua mempunyai bedanya 2 nih. Dari suku kedua ke suku ketiga mempunyai beda 4. Dari suku ketiga ke suku keempat mempunyai beda 6. Suku keempat dan suku kelima mempunyai beda 8. Nah, kalau kita perhatikan, beda atau selisih antar sukunya ini nilainya beda-beda ya, enggak sama. Nah, tapi coba kita selidiki lagi untuk selisih antar beda suku ini, di mana kita lihat selisih antar beda ini mempunyai nilai selisih yang sama, yaitu 2. Kita lihat ya, dari 2 ke 4 mempunyai selisih 2. Dari 4 ke 6 mempunyai selisih 2. Dari 6 ke 8 mempunyai selisih 2. Nah, jadi pada barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ini disebut sebagai barisan tingkat pertama atau X, di mana beda antar sukunya berbeda-beda ya, tidak sama. Sedangkan pada untuk barisan 2, 2, 2 ini disebut sebagai barisan tingkat kedua atau Y, di mana kita lihat beda antar sukunya sudah sama, yaitu nilainya 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan XY ini? Jadi X ini itu untuk penyebut pada barisan tingkat pertama ya, di mana kita lihat dari awal ini disebut sebagai X1. Jadi nilai X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 4, X3-nya sama dengan 6, X4-nya sama dengan 8, dan seterusnya. Sedangkan Y ini dia berada pada barisan tingkat kedua, yaitu disebut Y1-nya 2, Y2-nya 2, dan Y3-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat melihat barisan tersebut memiliki beda yang sama pada tingkatan kedua. Nah, inilah yang disebut sebagai barisan bilangan bertingkat. Nah, lalu berikutnya kita akan belajar cara mencari suku ke N pada barisan bilangan bertingkat, di mana rumusnya UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C, di mana kita dapat mencari nilai A dengan menggunakan rumus Y1 sama dengan Y1 per 2. Nah, di mana Y1-nya jangan lupa ya, kita dapat mengetahui Y1 dari barisan tingkat kedua. Dan untuk mencari nilai B sama dengan X1 kurang 3A. Untuk dapat mengetahui X1, kita dapat lihat pada barisan tingkat pertama. Dan untuk nilai C, itu rumusnya sama dengan U1 kurang dalam kurung A ditambah B. Nah, jadi jangan lupa ya rumus-rumusnya ini. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui barisan bilangan bertingkat 1, 4, 11, 22, 37, dan seterusnya. Tentukan A. Rumus suku ke N pada barisan tersebut, B. Suku ke 10 pada barisan tersebut. Oke, jadi kita tulis yang sudah kita ketahui ada barisan bilangan bertingkat 1, 4, 11, 22, dan seterusnya. Nah, lalu kita selidiki ya. Untuk barisan tingkat pertama, kita lihat mempunyai bedanya ada 3, 7, 11, dan 15. Kemudian kita selidiki lagi pada barisan tingkat kedua mempunyai nilai beda yang sudah sama, yaitu 4. Selanjutnya, kita langsung tulis apa yang sudah kita ketahui, yaitu U1-nya sama dengan 1, dan juga nilai X1-nya sama dengan 3, dan nilai Y1-nya sama dengan 4. Nah, maka untuk mencari rumus suku ke N, tadi rumusnya UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Kita cari dulu nilai A-nya ya, yaitu sama dengan Y1 per 2. Kita udah ketahui Y1-nya sama dengan 4, maka kita bagi 2, hasilnya sama dengan 2. Nah, nilai A-nya kita simpan ya, nilai A sama dengan 2. Berikutnya kita mencari nilai B. Rumusnya sama dengan X1 kurang 3A. X1-nya dapat 3, dan karena nilai A-nya udah dapat sama dengan 2, maka kita kalikan 3
kali 2, yaitu sama dengan 3 kurang 6. Maka hasil nilai B-nya sama dengan negatif 3. Kita simpan. Berikutnya kita mencari nilai C. Rumusnya sama dengan U1 kurang dalam kurung A tambah B. Di mana nilai A sama B-nya kita udah dapet ya. Jadi sama dengan 1 kurang dalam kurung 2 tambah negatif 3, yaitu menjadi 1 kurang negatif 1. Lalu kemudian karena negatif ketemu negatif berubah tanda menjadi positif, jadi kita hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai C-nya sama dengan 2. Oke, karena kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Kita ganti nilai A, B, C-nya dengan angka yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu menjadi UN sama dengan 2N kuadrat tambah negatif 3 kali N ditambah 2. Atau sama dengan UN sama dengan 2N kuadrat kurang 3N ditambah 2. Jadi, rumus suku ke N pada barisan bertingkat tersebut adalah UN sama dengan 2N kuadrat kurang 3N plus 2. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan nyambe, yaitu mencari suku ke-10. Karena yang ditanya adalah U10, maka nilai N-nya sama dengan 10. Nah, kita pakai rumus yang tadi kita udah dapet ya, yaitu UN sama dengan 2N kuadrat kurang 3N plus C. Dimana sekarang kita mengganti setiap huruf N dengan angka 10, yaitu menjadi U10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat dikurang 3 kali 10 ditambah 2. Di mana 10 kuadrat sama dengan 100 nilainya. Jadi kita tulis sama dengan 2 kali 100 dikurang 3 kali 10 tambah 2. Yaitu menjadi sama dengan 200 dikurang 30 ditambah 2. Dan hasilnya adalah 172. Jadi suku ke-10 pada barisan bilangan bertingkat tersebut adalah 172. Oke, itu adalah contoh barisan bilangan bertingkat. Sekarang kita akan lanjut ke penjumlahan bilangan model Gauss. Nah, tujuan kita belajar ini supaya kita dapat menjumlahkan bilangan yang susunannya teratur atau berpola seperti barisan bilangan. Nah, ini rumusnya ya. Jadi yang pertama kita harus menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan terakhir, kemudian dikali banyak bilangan, lalu dibagi 2. Nah, jadi langsung aja ya, di sini ada contohnya. Tentukan hasil penjumlahan pada barisan 5, 11, 17, 23, dan seterusnya sampai 131. Nah, maka kita bisa di sini kita tulis yang diketahui pada barisan bilangan ini suku pertamanya adalah 5 dan dapat diketahui bahwa beda antar sukunya sama dengan 6. 11 kurang 5, 6. 17 kurang 11, 6. Dan seterusnya ya. Maka kita dapat lihat beda antar suku pada barisan bilangan ini sama, yaitu 6. Nah, dan karena diketahui suku terakhirnya 131, maka kita dapat menulis UN sama dengan 131. Oke, karena memiliki beda yang sama, maka barisan bilangan ini termasuk barisan bilangan aritmatika. Oke, untuk dapat menjumlahkan barisan bilangan ini, tadi di rumus yang diperlukan adalah bilangan pertama, bilangan terakhir, dan banyaknya bilangan ya. Nah, pada barisan bilangan ini kita udah bisa lihat bilangan pertamanya ada 5, dan bilangan terakhirnya ada 131. Nah, tapi kita belum di sini kita belum tahu berapa banyak bilangan pada barisan bilangan ini. Nah, kita dapat mengetahui banyak bilangan pada barisan bilangan ini dengan menggunakan rumus bilangan barisan aritmatika. Masih ingat ya? Yaitu rumusnya UN sama dengan U1 tambah B dalam kurung N kurang 1. Nah, kemudian kita masukkan UN-nya tadi sama dengan 131 dan suku pertamanya 5 dan bedanya 6. Nah, tapi karena kita mau cari banyaknya bilangan, maka N-nya yang akan kita cari. Jadi N-nya belum diketahui ya. Maka 131 sama dengan 5 tambah 6 dalam kurung N kurang 1. Kemudian 6-nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi 131 sama dengan 5 tambah 6N kurang 6. Lalu kita hitung lagi 131 sama dengan 6N kurang 1. Nah, terus negatif satunya ini
kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan tandanya berubah menjadi positif. Jadi 131 tambah 1 sama dengan 6N. Nah, kemudian kita hitung menjadi 132 sama dengan 6N. Lalu kita mencari nilai N-nya, kita buat sama dengan 132 per 6, yaitu hasilnya 22. Jadi banyaknya suku pada barisan bilangan tersebut adalah 22. Nah, kita udah dapat nih banyak bilangan sukunya. Kita juga udah tahu bilangan pertama dan bilangan terakhirnya. Jadi kita sudah bisa mencari jumlah dari barisan bilangan tersebut. Oke, rumusnya tadi BP ini singkatan untuk bilangan pertama ya. Lalu ditambah BT, yaitu singkatan dari bilangan terakhir, kemudian dikalikan dengan banyaknya bilangan, lalu dibagi 2. Nah, kemudian kita masukkan ya nilainya. BP-nya tadi sama dengan 5 dan BT-nya sama dengan 131. Jadi kita tulis dalam kurung 5 tambah 131, kemudian dikalikan 22, lalu dibagi 2. Di mana hasilnya menjadi 136 kali 22 dibagi 2. Nah, 22 dan 2 ini bisa langsung kita bagi habis ya. Hasilnya 11. Jadi 136 kali 11 hasilnya adalah 1496. Nah, maka kita dapat ketahui jadi jumlah bilangan pada barisan bilangan tersebut adalah 1496. Oke, jadi ini adalah cara untuk menjumlahkan suatu barisan bilangan dengan syarat barisan bilangan tersebut harus mempunyai susunan yang teratur atau berpola. Nah, jadi ini berlaku untuk barisan bilangan yang berpola ya. Oke, video kita sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.